Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang selalu nonton cerita Zhang Yi di channel ini, yang selalu menyempatkan komentar dan like-nya. Kita tidak pernah bertemu di dunia nyata, tapi kita dikumpulkan di sini oleh Babang Zhang Yi. Tanpa banyak basa-basi, langsung ke lanjutan cerita Zhang Yi. Zhang Yi memasukkan kapal raksasa Dreamer ke dalam ruang dimensinya sendiri, lalu mengikuti Xuan Yue Feiming dan yang lainnya naik ke kapal mereka. Itu adalah sebuah kapal yang hitam legam, hingga mampu menelan cahaya, sehingga bentuk luarnya tidak bisa terlihat jelas. Dari luar, ukurannya tampak tidak besar, kira-kira setara dengan pesawat penumpang manusia. Namun setelah diserap masuk oleh sebuah berkas cahaya, barulah mereka menyadari bahwa ruang di dalamnya sangat luas, benar-benar seperti sebuah aula istana di atas awan. Hanya saja cahaya di tempat ini suram, dan dekorasinya didominasi oleh warna biru gelap dan hitam. Zhang Yi dan yang lainnya tiba di dalam istana itu. Xuan Yue Feiming duduk di singgasana paling atas, sementara yang lain satu persatu duduk di bawah. Zhang Yi langsung berkata tanpa basa-basi, "Kami baru saja tiba di sini, belum mengetahui apapun. Jika Anda tidak keberatan, kami berharap Anda dapat menceritakan apa saja yang telah terjadi di tempat ini." Xuan Yue Feiming menyuruh pelayan membawa beberapa jenis makanan keruh, diletakkan dalam wadah logam hitam besar. Tampak kebiruan, tidak jelas benda apa itu. Tidak seperti teh, juga tidak menyerupai makanan. Jika harus digambarkan, bentuknya mirip bubur tahu yang dimakan manusia. Xuan Yue Feiming berkata, "Menurut kebiasaan kalian para manusia bumi, menjamu tamu perlu menggunakan minuman dan makanan. Hanya saja kami tidak tahu apakah makanan kami sesuai dengan kebiasaan kalian." Zhang Yi tersenyum. "Struktur biologis berbeda. Kebiasaan makan pun tidak sama. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya khawatir bisa merusak perut saya." Xu Pangzi yang duduk di samping memegang wadah itu sambil mengamatinya dengan rasa penasaran. Setelah mendengar perkataan Zhang Yi, ia buru-buru meletakkannya, takut kalau sampai membuat dirinya jatuh sakit. Xuan Yue Feiming tidak memaksa, hanya berkata, "Di atas bulan, bakteri jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di planet bumi kalian. Karena itu, makanan di sini benar-benar bersih." Zhang Yi mengangguk dan mengingat ucapan itu, tetapi tetap tidak menyentuh makanan tersebut. Setelah sedikit berbasa-basi, mereka akhirnya menanyakan tentang perubahan yang terjadi di bulan. Xuan Yue Feiming tidak bertele-tele. Ia menjelaskan kisah masa lalu bulan dengan gamblang. 32 miliar tahun yang lalu, ras Yihen mengalami perpecahan. Ini persis seperti yang dikatakan pemilik penyimpanan hitam itu. Kelompok radikal ras Yihen memilih datang ke bulan. Aturan yang ditetapkan oleh Jie Hewu untuk peradaban kuno adalah bahwa mereka tidak boleh ditemukan oleh manusia masa kini. Sebagian besar peradaban kuno memilih bersembunyi di bawah tanah atau di laut dalam, sedangkan mereka memilih bersembunyi di sisi jauh bulan agar selamanya tidak mungkin ditemukan. 100 tahun yang lalu, pernah ada wahana penjelajah bulan milik manusia yang mendarat, tetapi para astronot di dalamnya dihapus ingatannya oleh mereka. Xuan Yue Feiming menceritakan kisah panjang itu dengan tenang. Jumlah ras Yihen sangat sedikit, dan mereka telah memperoleh keabadian, sehingga mereka melepaskan kemampuan untuk berkembang biak. Tetapi untuk menyegel para dewa Druuk, mereka membutuhkan para pembantu. Karena itu, mereka menciptakan manusia generasi keempat, ras Yihuan, atau yang kalian sebut sebagai bangsa bulan. Mendengar ini, Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Manusia generasi keempat ternyata diciptakan oleh ras Yihen? Bukankah itu sama saja dengan sang pencipta?" Setelah Zhang Yi menyela, Xuan Yue Feiming tidak marah. Orang-orang lain di bawah pun menunjukkan reaksi yang sama. Wajah mereka penuh keterkejutan. Dixitian bergumam, "Manusia dapat menciptakan manusia baru? Bukankah itu merebut otoritas para dewa? Jadi manusia benar-benar bisa menjadi dewa?" Lukeran mendapatkan pemahaman baru. Seperti halnya manusia dapat menciptakan kehidupan cerdas buatan. Hanya saja sebelum teknologinya cukup, kehidupan cerdas itu belum bisa dianggap sebagai ras independen. Xuan Yue Feiming mengangguk. Para dewa generasi kedua, ras Yihen,
adalah ciptaan yang paling memuaskan bagi Sang Pencipta. Kekuatan mereka sudah sangat mendekati tingkat Sang Pencipta. Karena itulah mereka menyadari betapa tidak bermaknanya kehidupan, lalu memilih kembali ke dalam ether. Zhang Yi tersenyum. Kalau begitu, kelompok radikal yang memilih datang ke bulan justru tidak sempurna. Tidak demikian. Mereka hanya memperoleh kesadaran diri dan berusaha mencari makna keberadaan mereka. Xuan Yue Feiming menjawab. Semua orang terdiam, kembali mendengarkan kisahnya. Setelah perubahan dunia yang terjadi, kalian seharusnya sudah mengetahui keberadaan para dewa Druuk. Di dunia ini, masih ada 7 dewa Druuk terkuat yang tersisa. Yang disegel di bulan ini bernama Samael. Nama yang didengar Zhang Yi memang itu, karena mekanisme penerjemahannya sangat cerdas. Kekuatan Samael sangat besar. Pada zaman kuno, kelompok ras Yihen itu harus menggunakan kehidupan abadi mereka untuk menyegelnya. Ia tersenyum menatap mereka. Kalian tahu apa metode penyegelannya? Zhang Yi dalam hati berkata, mana aku tahu, pertanyaanmu ngawur sekali. Diksi Tian berpikir sejenak, lalu tersenyum percaya diri. Sebuah penjara. Lalu seperti apa penjara itu? Xuan Yue Feiming menatapnya dan bertanya. Diksi Tian terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. Tentu saja penjara yang sangat efektif. Xuan Yue Feiming mengangguk puas dan memberi isyarat padanya untuk tidak melanjutkan. Bangsa Druuk sangat sulit dibunuh, terutama 7 yang tersisa ini. Bahkan Sang Pencipta tidak mampu membunuh mereka. Karena ke-7 ini mewarisi kekuatan seluruh bangsa Druuk. Mereka memiliki vitalitas paling menakutkan di seluruh alam semesta. Mereka dapat menelan apapun untuk memperkuat diri. Karena itu, untuk menyegel mereka, diperlukan kekuatan yang jauh lebih besar untuk menekan mereka. Penyegelan itu sendiri adalah suatu bentuk manifestasi kekuatan. Namun, kekuatan penyegelan ini juga dapat mereka telan. Jadi dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, mereka akan terus menelan kekuatan segel dan menjadi semakin kuat, sementara segelnya semakin lemah. Mendengar ini, hati Zhang Yi dan yang lainnya dipenuhi rasa putus asa dan ketakutan. Rasanya seperti menyiram api dengan kayu bakar. Seiring waktu, bangsa Druuk akan terus menjadi lebih kuat. Tidak ada cara penyegelan yang permanen dan benar-benar efektif. Zhang Yi tak tahan untuk bertanya, jadi segel di bulan telah melemah? Benar. Xuan Yue Feiming menjawab tanpa ragu. Selama waktu yang amat panjang, 12 Raja Perak ras Yihen menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai 12 pilar segel dan menguatkan segel itu dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi kekuatan mereka terus melemah, sementara bangsa Druuk yang tersegel terus menguat. Itulah sebabnya Kekaisaran Cahaya Bulan muncul. Kekaisaran Cahaya Bulan setiap beberapa waktu harus menciptakan seorang benih api. Benih api memiliki kekuatan eter paling murni, dan ia harus dikorbankan untuk memperkuat segel. Dahulu, benih api dibakar setiap beberapa ribu tahun, lalu perlahan berubah menjadi setiap beberapa ratus tahun, dan sekarang sudah menjadi setiap 30 tahun satu kali. Perkataan Xuan Yue Feiming perlahan-lahan membuka misteri yang selama ini melingkar di hati Zhang Yi dan yang lainnya. Jadi, perubahan bulan saat ini terjadi karena hilangnya api sumber? Zhang Yi bertanya. Xuan Yue Feiming mengangguk. Peristiwa itu terjadi 1 tahun yang lalu. Api sumber yang dibesarkan oleh Kekaisaran Bulan Terang dibawa pergi oleh seorang prajurit bayangan gelap dari Kekaisaran Bulan Gelap kami, lalu masuk ke wilayah terlarang di atas bulan, yaitu hutan matahari gelap. Itu adalah sebuah daerah yang tercemar oleh kehendak spiritual Samael. Begitu bangsa bulan memasukinya, mereka akan terkontaminasi, lalu menjadi gila, berubah menjadi monster bayangan yang mengerikan. Dan setelah kehilangan kekuatan penopang dari api sumber, segel juga mulai mengendur. Satu helai kekuatan Samael yang bocor saja sudah menyebabkan bulan retak. Bagaimanapun, seluruh bulan memang diciptakan untuk menjadi segel bagi Samael. Xuan Yue Feiming membuka kedua lengannya, memperlihatkan kepada mereka keseluruhan bulan yang sangat besar itu. Retakan yang kalian lihat hanyalah sebagian kecil yang tidak seberapa.
Jika Samael benar-benar melepaskan diri dari segelnya, maka seluruh bulan akan runtuh dalam sekejap. Suasana di tempat itu menjadi sangat menekan. Berita ini tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Setelah bulan hancur, ia pasti akan jatuh menuju bumi bintang. Sebuah asteroid dengan diameter 10 km saja bisa menyebabkan kepunahan besar makhluk reptil generasi kelima. Jika seluruh bulan hancur dan tertarik oleh gravitasi bumi bintang, maka seluruh umat manusia pasti binasa. Pupil mata Zhang Yi bergetar hebat, rasa takut yang ekstrem muncul di hatinya. Bumi bintang juga sudah tidak aman. Pada saat itu, Yang Xinxin yang duduk di sisi kanannya menggenggam tangannya. Zhang Yi mengangkat kepala dan memandangnya. Yang Xinxin menatapnya dan berkata pelan, "Tidak perlu terlalu khawatir, Kak. Bulan sudah ada selama puluhan miliar tahun. Tidak semudah itu segelnya dihancurkan oleh Samael. Kau lupa dengan ucapan klan naga Qinling?" Mendengar itu, Zhang Yi teringat pada kata-kata yang pernah diucapkan Hou Tu. Penilaian klan naga Qinling tentang perubahan bulan adalah bahwa dalam waktu singkat, hal itu sama sekali tidak akan memengaruhi mereka. Ternyata benar, Xuan Yue Feiming juga berkata, 12 raja perak masih duduk di takhta perak, jadi dalam 100 tahun ke depan, tidak perlu khawatir segel akan runtuh. Namun, sekecil apapun celahnya, kami harus mengupayakan seluruh kekuatan untuk memperbaikinya. Jika tidak, seperti es yang retak, begitu muncul celah pertama, sisanya akan pecah semakin cepat. Informasi itu sangat banyak. Zhang Yi memijat pelipisnya. Aku ingin bertanya, apa sebenarnya api sumber itu? Dan mengapa bisa hilang? Di atas bulan ini, selain 2 kekaisaran kalian, apakah ada kekuatan lain? Xuan Yue Feiming menjawab, "Tidak ada lagi. Di atas bulan hanya ada 2 ras kami. Soal hilangnya api sumber, itu cerita panjang." Zhang Yi dengan tajam menyadari bahwa Xuan Yue Feiming tidak mengatakan 2 negara, melainkan 2 ras. Ia mengernyit, merasa bahwa bulan ini masih menyimpan banyak sekali rahasia. Tadi Anda mengatakan 2 ras. Apa maksudnya? Bukankah kekaisaran bulan gelap dan kekaisaran bulan terang sama-sama generasi keempat? Yang lain juga memandang Xuan Yue Feiming. Rasa penasaran mereka sangat dalam. Mendengar pertanyaan itu, Xuan Yue Feiming terdiam cukup lama. Setelah waktu berlalu, ia mengangkat kepala. Wajahnya yang diselimuti kegelapan, tanpa memperlihatkan satu pun garis wajah. Entah menunjukkan ekspresi seperti apa saat ini. Kami memang semuanya generasi keempat. Hanya saja mereka diciptakan oleh ras Yihen. Sedangkan kami diciptakan oleh Samael. Begitu kata-kata itu terucap, suasana langsung tegang. Brian menyalak, "Woof!" Sambil melompat dari kursi, berdiri dengan 4 kaki, dan menatap Xuan Yue Feiming dengan kewaspadaan tajam. Saladin dan yang lainnya juga tampak sangat serius, seakan siap bertempur kapan saja. Namun Zhang Yi mengangkat tangannya. "Tenang, kurasa kita harus mendengarkan dulu penjelasan Lady Xuan Yue Feiming." Tidak heran, orang-orang dari Kekaisaran Bulan Terang dan Kekaisaran Bulan Gelap memberinya perasaan yang sangat berbeda. Dan tampaknya hubungan mereka pun tidak begitu harmonis. Si Yue Liunian melihat Xuan Yue Feiming dengan waspada dan penuh penolakan. Ternyata, semua karena ini. Xuan Yue Feiming lalu menceritakan sejarah kedua pihak. Meski Samael disegel, kekuatannya yang sangat besar tidak mungkin ditahan sepenuhnya. Setiap beberapa waktu, segel melemah dan kekuatannya akan bocor keluar. Karena itu, terbentuklah 2 fenomena khusus. Yang pertama adalah hutan matahari gelap yang berada di bagian belakang bulan, wilayah yang sepanjang tahun diselimuti kekuatan kegelapan Samael, menciptakan daerah terlarang yang membuat siapapun menjadi gila dan linglung. Fenomena khusus lainnya adalah kehidupan yang ia ciptakan di dalam mimpi. Dalam sejarah manusia, ras dewa generasi kedua dan para iblis generasi ketiga yang terkuat pun memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan. Menurut penjelasan Xuan Yue Feiming, kemampuan menciptakan kehidupan bukanlah hak istimewa sang pencipta, Jia Hewu.
Yang disebut kehidupan adalah gabungan antara bentuk dan memori dunia materi, dengan pecahan eter yang terpisah dari spiritualitas. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan bisa mengendalikan kekuatan eter mereka sesuka hati, memecahnya, lalu menciptakan kehidupan baru. Pemahaman Zhang Yi adalah bahwa itu seperti membagi jiwanya, lalu memberikan kehidupan kepada wujud lainnya. Inilah alasan bangsa bulan dan bangsa bumi bintang tidak melakukan kontak langsung. Meski sama-sama berada di era keempat, pencipta mereka benar-benar berbeda. Xuan Yue Feiming kemudian menjelaskan bahwa bangsa bulan, meski sama seperti ras Yihuan di bumi bintang, sama-sama merupakan eksistensi generasi keempat. Namun tetap saja berbeda. Orang-orang dari Kekaisaran Bulan Terang diciptakan oleh bangsa Yihen demi menyegel Samael. Jadi mereka seperti koloni lebah. Sejak lahir sudah memiliki misi masing-masing. Misalnya api sumber. Itu adalah individu yang lahir di antara ras bulan terang, yang sejak lahir ditakdirkan suatu hari nanti untuk dikorbankan. Sedangkan orang-orang Kekaisaran Bulan Gelap, mereka lahir dengan tujuan tunggal, membebaskan Samael. Mendengar ini, Zhang Yi bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, mengapa sekarang kalian tidak menjalankan misi itu lagi? Xuan Yue Feiming menjawab, itu adalah proses yang sangat panjang. Ia menunduk memandang Zhang Yi dan yang lainnya, lalu balik bertanya, jika Sang Pencipta ingin menghancurkan kalian dan membawa kiamat, apakah kalian akan memilih mati begitu saja, atau bertahan hidup dan melawan Sang Pencipta kalian? Itu masih perlu ditanya? Semua orang yang hadir sudah menunjukkan sikap mereka dengan tindakan nyata. Jika kau memberiku keuntungan, kau adalah dewaku. Jika kau ingin hidupku, kau adalah iblis. Tak peduli siapapun penciptanya. Sekarang, aku hanyalah diriku sendiri. Xuan Yue Feiming mengangguk. Kami juga berpikir demikian. Begitu sang iblis dewa terbangun, ia akan memangsa segalanya tanpa pandang bulu untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kami, pecahan eter yang dipisahkan darinya, pasti akan diserap kembali. Jadi, setelah kami memiliki kesadaran diri, kami memilih untuk mengkhianati. Ketika kehidupan telah memiliki kesadaran diri, apakah mereka masih akan hidup mengikuti kehendak Sang Pencipta? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dan jawaban yang diberikan oleh sebagian besar kelompok kehidupan adalah tidak. Kekaisaran Bulan Gelap, sebuah ras yang diciptakan oleh Samael, dosa amarah dari 7 dosa besar, juga memilih untuk mengkhianati kehendak pencipta mereka sendiri. Di dalam benak Zhang Yi, ia teringat akan kejadian saat berada di mata iblis. Ras seperti penguasa bayangan itu diciptakan oleh mimpi Mammon. Dan begitu Mammon terbangun dari tidurnya, mereka semua akan lenyap. Tidak heran, meskipun orang-orang Kekaisaran Bulan Terang memendam permusuhan terhadap Kekaisaran Bulan Gelap, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, mencegah kebangkitan Samael. Xuan Yue Feiming telah menjelaskan terlalu banyak informasi, membuat kepala Zhang Yi menjadi agak kacau. Begitu banyak hal yang bercampur aduk, sampai-sampai tidak tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan olehnya. Tidak ada cara lain. Sejarah kedua ras ini begitu panjang, mustahil dijelaskan hanya dengan beberapa kalimat. Karena itu, Zhang Yi memberi isyarat dengan mata kepada Yang Xinxin, menanyakan pendapatnya. Yang Xinxin pun membuka mulut dengan tenang dan bertanya, maksud Anda, karena hilangnya biji api, segel itu tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga muncul retakan. Kalau begitu, hilangnya biji api itu, apakah tidak ada cara untuk mengatasinya? Kali ini, Xuan Yue Feiming tenggelam dalam keheningan. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Namun setelah terdiam cukup lama, di bawah tatapan Zhang Yi dan yang lainnya, ia akhirnya berbicara. Ada 2 cara, tetapi bagi kami, keduanya adalah pilihan yang amat sulit. Pertama, memasuki hutan matahari gelap, mencari biji api yang dicuri. Jika dapat segera mengirimkannya ke hadapan takhta Raja Perak untuk menambah energi penekan segel, segel itu masih bisa bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Tetapi hutan matahari gelap adalah tanah terlarang bagi kami, bangsa bulan.
Baik bangsa bulan terang maupun bangsa bulan gelap, jika memasuki wilayah itu, akan terkontaminasi oleh kehendak spiritual Samael dan berubah menjadi monster tak terkatakan. Ia berhenti sejenak, lalu semua orang kembali mendengar satu helaan napas panjang yang penuh kelelahan. Adapun cara kedua adalah mencari pengganti dari biji api. Sepasang mata yang Sinsin memancarkan secercah cahaya aneh. Ketika ia mengingat pertempuran antara dua ras saat mereka tiba di sini, ia langsung tersadar akan sesuatu. Kehidupan bangsa bulan. Bukan begitu? Xuan Yue Feiming tampak sedikit memuji Yang Sinsin. Karena raut wajahnya kabur, hanya gerakan kepala yang dapat digunakan untuk merasakan ekspresinya. Benar sekali. Dengan ritual pengorbanan, kekuatan dapat dikumpulkan untuk memperkuat segel. Setidaknya bisa meredakan situasi buruk saat ini. Hanya saja, itu masih jauh dari cukup. Jika ingin sepenuhnya menggantikan fungsi biji api, setidaknya diperlukan pengorbanan 10 imam hitam bulan atau para pelindung bulan dari kekaisaran bulan terang. Zhang Yi dan lainnya menunjukkan ekspresi paham. Tidak heran Xuan Yue Feiming tampak sangat ragu menghadapi masalah ini. Imam hitam bulan atau pelindung bulan tampaknya adalah pemimpin puncak dari kedua kekaisaran tersebut. Keberadaan di tingkat seperti itu, mana mungkin jumlahnya banyak. Zhang Yi memang tidak tahu seberapa tinggi indeks kekuatan Xuan Yue Feiming, tetapi sudah pasti jauh lebih tinggi darinya. Jika tidak, ketika menghadapi seseorang dengan indeks kekuatan sedikit lebih tinggi darinya, kemampuan waktu di mata kirinya, indera keenam, tidak mungkin memberinya tekanan sekecil itu. Ia menebak bahwa kekuatan Xuan Yue Feiming berada di kisaran 50.000 poin, setara dengan tingkat Zheng Luo. 10 orang dengan tingkat kekuatan seperti itu baru dapat menutupi hilangnya satu biji api untuk memperkuat segel. Sungguh mengejutkan. Dilihat dari itu, kebocoran segel Mamon sebenarnya jauh lebih kecil skalanya. Hanya saja, saat itu Mamon memaksa menerobos segel dan diserang oleh 4 kesatria, sehingga luka parah pun tak terelakkan. Namun Samael di atas bulan adalah dalam kondisi tubuh penuh. Setelah mendengar semua itu, Zhang Yi langsung terdiam. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya pilihan hanyalah pura-pura mati. Kalau tidak... Xuan Yue Feiming, bagi kami orang bumi, hal ini juga sangat penting. Entah kami bisa membantu apa? Di Shetian berdiri dengan elegan dan tenang, dengan senyum pendeta palsu khasnya. Zhang Yi menatapnya dengan tatapan seperti ingin memakannya. Mengerti kamu itu, ya? Kamu memang hebat. Padahal penjelasannya sudah jelas. Hanya ada 2 cara. Entah menggunakan pengorbanan para kuat, atau memasuki hutan matahari gelap untuk menemukan biji api. Apa kamu mau jadi tumbal, atau mau pergi ke hutan yang entah seberapa berbahayanya itu? Suara Xuan Yue Feiming langsung menjadi bersemangat. Benarkah? Terima kasih banyak. Sebetulnya ada sesuatu yang selalu sulit kukatakan, tetapi jika Anda bersedia membantu, aku akan mewakili seluruh kekaisaran bulan gelap menyampaikan rasa terima kasih terdalam. Zhang Yi memalingkan kepala. Sialan Di Shetian, kalau ini urusan merepotkan, pergilah mati sendiri. Di Shetian tidak merasakan tatapan ingin membunuh dari Zhang Yi dan tetap tersenyum. Silakan katakan saja. Seperti yang sudah Zhang Yi duga, Xuan Yue Feiming meminta Di Shetian dan yang lainnya pergi ke hutan matahari gelap untuk membawa kembali biji api tersebut. Di Shetian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tetapi kami tidak memahami hutan matahari gelap. Bisakah Anda memberikan informasi tentang tempat itu agar kami dapat membahasnya lebih lanjut? Orang ini memang belum sebodoh itu, tidak langsung menyetujui. Tentu saja, ia juga tahu bahwa ia tidak punya kualifikasi untuk mengambil keputusan bagi Zhang Yi dan yang lain. Meski ia menyetujui, Zhang Yi dan lainnya tidak akan menghiraukannya. Xuan Yue Feiming mengangguk, lalu mengirimkan seluruh informasi mengenai hutan matahari gelap ke perangkat cerdas milik Di Shetian. Di Shetian kembali ke kursinya, menahan tatapan membunuh dari semua orang, dan segera membagikan informasi itu kepada mereka. Jangan menatapku begitu. Bukankah tujuan kita datang ke sini memang untuk menyelesaikan masalah? Kalau perkara kedua, kekaisaran ini tidak terselesaikan, krisis bumi pun tidak akan terhapus.
Jadi, membantu mereka berarti membantu diri kita sendiri. Zhang Yi tidak menyangkal perkataan Di Zetian, tetapi memaksakan diri bukanlah hal yang bijak. Kalaupun harus turun tangan, ia akan melakukannya setelah memahami semua informasi dan dalam kondisi paling aman. Untuk menenangkan mereka, Xuan Yue Feiming pun berkata, hutan matahari gelap hanya berpengaruh pada bangsa bulan. Pada manusia bumi, tidak ada gangguan kehendak spiritual seperti itu. Jadi kalian memasuki wilayah itu tidak akan menghadapi masalah tersebut. Paling-paling hanya akan bertemu dengan para gila yang telah tercemar. Namun kekuatan mereka tidak layak ditakuti. Bangsa rendahan yang telah jatuh, apa hebatnya? Nada Xuan Yue Feiming dipenuhi dengan penghinaan yang tak dapat disembunyikan. Zhang Yi mengusap hidungnya dan tidak menanggapi. Bagi kedua kekaisaran, mungkin mereka bukan lawan yang kuat, tetapi bagi kelompok manusia terkuat yang ada di sini, tingkat kekuatan mereka rata-rata hanya 3.000 poin. Pesawat luar angkasa itu bukan naik, melainkan turun. Pesawat itu menyelam ke bawah dari atas sebuah gua raksasa, lalu memasuki sebuah dunia bawah tanah yang luas dan gelap. Pesawat tersebut memancarkan cahaya biru, menerangi ruang luas di sekitarnya, namun jelas bahwa gua itu jauh lebih besar. Di luar lingkaran cahaya biru itu, segalanya adalah kegelapan yang mati. Tidak tahu sudah terbang berapa lama, barulah mereka melihat cahaya. Di dalam bulan, terdapat sebuah ruang raksasa yang kosong. Mereka melihat, dari balik jendela kabin, sebuah pemandangan yang indahnya sulit untuk digambarkan. Ruang yang suram, dengan kegelapan sebagai warna utamanya. Gunung-gunung raksasa berdiri, samar-samar dalam gulita, seakan-akan tumpukan awan tebal yang menghilang di ujung langit. Yang menjulang tinggi mampu menembus lapisan awan gelap, sedangkan yang berupa jurang bahkan tidak terlihat dasarnya. Gunung-gunung itu ada yang ramping seperti pilar batu, tetapi tingginya mencapai ribuan meter, menjulur ke dalam jurang tanpa batas. Saat mendongak, di langit menggantung sebuah bulan penuh berwarna biru pekat. Itu adalah menara energi buatan Kekaisaran Bulan Gelap. Menara itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di bawah tanah ini. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah wilayah yang dipenuhi batuan aneh yang bengkok-bengkok seperti makhluk buas. Ini adalah kawasan pegunungan yang sangat besar, dipenuhi dengan formasi batu alami yang seakan terbentuk dari jasad-jasad raksasa. Di antara pegunungan itu, dengan teknologi yang sangat maju, dibangun sebuah kota baja raksasa. Pesawat pun mendarat, disambut oleh para pelayan berkerudung biru tua, serta prajurit berbaju zirah dengan pola biru menyala. Ketika melihat Zhang Yi dan rombongannya, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan rasa penasaran. Dipimpin oleh Xuan Yue Feiming, mereka memasuki kota baja yang besarnya sebanding dengan Gunung Taiyue itu. Gaya interior kastil ini agak mirip dengan klan Changyuan. Banyak mesin yang bekerja di dalamnya, menunjukkan tingkat teknologi yang sangat maju. Karena itu, sangat jarang terlihat orang yang melakukan pekerjaan fisik di jalan-jalannya. Lu Keran mengamati semuanya dengan penuh perhatian. Minatnya pada teknologi membuat matanya tak berhenti bergerak, sekaligus menilai sejauh mana tingkat peradaban ini berkembang. Tak lama kemudian, mereka tiba di bagian dalam istana raksasa itu. Xuan Yue Feiming meminta mereka menunggu di aula utama sejenak, lalu berkata, "Kalian semua adalah tamu terhormat dari planet bumi. Aku akan memanggil 6 pendeta bulan hitam lainnya untuk bersama-sama menyambut kalian." Kekaisaran Bulan Gelap memiliki 7 pendeta bulan hitam. Mereka setara dengan 7 penjaga bulan dari Kekaisaran Bulan Terang. Ini tampak seperti suatu bentuk keseimbangan. Zhang Yi dan yang lainnya duduk di aula besar itu, menunggu kedatangan ke-7 pendeta bulan hitam. Setelah waktu yang lama, benar saja, 4 wanita mengenakan jubah pendeta biru tua berjalan masuk. Wajah mereka sama persis. Fitur wajah mereka adalah satu gumpalan kegelapan, sama sekali tidak terlihat. Di dalam hatinya, Zhang Yi menduga bahwa jika mereka sama seperti para penghuni tanah bayangan yang diciptakan dari mimpi sang dewa raksasa Deruke, maka kekuatan di dalam tubuh mereka pasti serupa. Karena itulah muncul perubahan aneh seperti ini. Alasan ia menyebut mereka wanita adalah karena pakaian mereka adalah gaun panjang lembut yang penuh keanggunan.
Dalam filsafat Yin Yang Taoisme, bulan tergolong yin. Mungkin karena itu, semua pendeta bulan hitam adalah perempuan. Kini Zhang Yi tidak lagi menganggap teori Taoisme sebagai ajaran sesat. Justru ia mempelajarinya untuk memahami cara dunia bekerja. Xinshui karya Wang Shouren masih sering ia baca berulang-ulang hingga sekarang. Keempat pendeta itu hanya bisa dikenali Zhang Yi lewat perbedaan kecil pada pakaian mereka. Meski serupa, tetap ada hal-hal kecil yang membedakan, terutama gaya rambut dan hiasan kepala mereka. Melihat mereka datang, semua orang berdiri. Salam dari para manusia bumi untuk para pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi menundukkan kepala dengan sopan. Di hatinya ia bertanya-tanya, bukankah seharusnya ada 7 orang? Mengapa hanya 4 yang datang? Xuan Yue Feiming berbicara sebentar dengan yang lain, lalu mengenalkan mereka. Belakangan ini terlalu banyak kejadian di bulan gelap, sehingga pendeta agung, pendeta kedua, dan pendeta kelima tidak bisa hadir. Kami berempat yang akan menyambut para tamu dari bumi. Ia memperkenalkan mereka satu persatu. Yang bertubuh lebih tinggi dari para pendeta lainnya, berambut perak panjang yang hampir menyentuh tanah, dan memiliki hiasan bulan sabit biru raksasa di punggungnya adalah pendeta ketiga, Ming Yue Xiying, yang seluruh tubuhnya tertutup gaun hitam, rambut panjangnya bergelombang seperti ombak, serta memiliki hiasan rambut bulan sabit biru kecil di belakang kepalanya adalah pendeta keempat, Yan Yue Jinyu. Saat Xuan Yue Feiming memperkenalkan mereka, Zhang Yi merasakan tatapan tidak ramah yang diarahkan kepadanya. Itu berasal dari pendeta ketujuh, yang belum diperkenalkan. Sejak masuk ke dalam aula, matanya sudah terpaku pada Zhang Yi, dengan aura permusuhan samar. Zhang Yi tidak tahu apakah itu karena ia menyerang pasukan 2 negara, atau karena dirinya adalah manusia bumi. Kepalanya hampir seluruhnya tertutup kerudung perak. Hiasan di tubuhnya lebih mencolok, sebuah lingkaran bulan biru besar yang menyelubungi sebuah bulan hitam di tengahnya. Xuan Yue Feiming memperkenalkannya sebagai pendeta ketujuh Kekaisaran Bulan Gelap, Shi Yueyan. Zhang Yi memberi salam kepada mereka satu persatu, lalu memperkenalkan anggota rombongannya. Ini semua adalah para kuat dari berbagai negara di planet bumi, Saladin, Dewa Indra, Molana. Setelah mengatakan itu, ia menangkupkan tangan dan berkata, sedangkan aku adalah manusia terkuat dari Huaxu, dewa pelindung bangsa Huaxu, raja tanpa mahkota dari wilayah Jiangnan, pendiri kota Tianhai, perintis umat manusia, dan penjelajah peradaban bawah tanah. Hun Dun. Begitu selesai berbicara, benar saja semua tatapan mengarah padanya. Dewa Indra dan yang lainnya memelototinya marah, sedangkan keempat pendeta bulan hitam justru semakin memperhatikan Zhang Yi. Setelah semuanya duduk kembali, Xuan Yue Feiming menjelaskan bahwa ia sudah menceritakan situasi dasar bulan kepada mereka. Pendeta ketiga, Ming Yue Xiying, tampak terburu-buru bertanya, para tamu dari bumi, apakah kalian bersedia pergi ke hutan matahari gelap untuk membantu kami menemukan benih api? Zhang Yi tidak menjawab, ia hanya menarik Dewa Indra ke depan. Kalau sudah bicara besar, ya harus diselesaikan olehnya. Dewa Indra mendengus, namun dengan berpengalaman berkata, masalah ini sangat besar. Kami perlu mendiskusikannya bersama. Kebetulan, sebagian dari kelompok kami sedang berada di Kekaisaran Bulan Terang. Kami harus menemui mereka dulu, lalu membahasnya bersama. Pendeta ketiga tampak kecewa. Begitu rupanya, tapi kami memahaminya. Saat itu, Zhang Yi tiba-tiba mengajukan permintaan. Kami ingin menghabiskan beberapa hari untuk berkeliling bulan ini, memahami kondisi tempat ini, sekaligus melihat hutan matahari gelap dan celah bulan secara langsung. Apakah diizinkan? Begitu ia berbicara, suara dingin pendeta ketujuh, Shi Yueyan, langsung terdengar dari atas. Memeriksa seluruh wilayah bulan gelap? Apa sebenarnya tujuanmu? Sejak awal, Zhang Yi sudah merasa pendeta ketujuh ini memusuhinya. Kini ia langsung menolak permintaannya, membuat perasaan itu semakin kuat.